Bab 1381-1385. Bab 1381, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setelah teriakan dingin ini dibuat, kabut hitam yang menyebar di langit yang jauh berfluktuasi sebelum berhamburan. Sosok biru perlahan melangkah di udara. Dalam beberapa kilatan, sosok itu muncul 1000 kaki dari Xiaoyan. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ini sebenarnya Anda, seorang tunawisma yang tersesat. Tanpa diduga, Anda memiliki keberanian untuk kembali ke tempat ini. Dalam hal ini, saya juga akan menangkap Anda dan membawa Anda kembali dengan yang lain. Mata ke-9 Tianzun menatap Xiaoyan dengan sikap dingin sambil tertawa dingin. Saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi. Xiaoyan tersenyum. Jika dia bertemu dengan Tianzun ke-9 ini sebelum memasuki makam surgawi, segalanya mungkin akan sedikit merepotkan. Namun, hanya kekuatan Xiaoyan saat ini yang tidak lebih lemah darinya. Jika mereka bertukar pukulan, Xiaoyan yakin dia bisa memaksa Tianzun ke-9 untuk tetap di sini selamanya. Xiaoyan tidak pernah takut pada siapapun dalam level yang sama. Kata-kata yang sombong. Anda benar-benar berpikir bahwa Anda bisa angkuh dengan pertumbuhan kekuatan Anda. Hari ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Tianzun ke-9 dengan dingin berteriak. Namun, dia tidak langsung menyerang. Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa kekuatan Xiaoyan telah meningkat dengan pesat karena dia telah melukai si Tian hanya dengan satu serangan. Oleh karena itu, dia secara alami akan sedikit berhati-hati, mengingat sifatnya yang berhati-hati. Kabut hitam di belakang Tianzun ke-9 berdesir setelah suaranya yang dingin terdengar. 3 sosok segera bergegas dan berdiri di samping Tianzun ke-9. Mata jahat mereka menyapu Xiaoyan saat mereka tertawa dengan cara yang aneh. Ini sebenarnya anak nakal ini. Ada desas-desus bahwa Hall of Souls kami telah gagal berkali-kali untuk menangkapnya. Petik 2. Mengapa kita tidak bertindak bersama dan menangkapnya? Kami akan diberikan penghargaan besar jika kami dapat membawa bocah ini kembali. Petik 2. Kailin dan yang lainnya di dinding terkejut ketika mereka melihat kemunculan tiba-tiba dari orang-orang ini. Mereka bisa merasakan aura menakutkan dari 4 orang ini. Mata Xiaoyan menyapu 3 pria tua berjubah hitam yang tiba-tiba muncul. Ketiganya jelas ahli dari Hall of Souls. Kekuatan mereka juga sekitar bintang 8 Douzun. Dengan demikian, mereka relatif kuat. Tampaknya ini adalah 4 ahli Douzun bintang 8 yang disebutkan dalam informasi yang diperoleh Xiaoyan. Haha, orang-orang dari Aula Jiwa selalu suka melakukan hal seperti itu. Tawa keras ditransmisikan dari belakang Xiaoyan ketika 3 pria tua berjubah hitam muncul. Mereka adalah 3 tetua Hu yang disewa Yao Lao. Karena barisan menakutkan yang dibawa Xiaoyan, aliansi yang telah menstabilkan situasi. Para ahli musuh yang telah menyerang dinding telah dieliminasi. Individu yang tersisa dari Sekte Singa Mendalam telah kehilangan banyak kekuatan mereka dari sebelumnya karena kemunculan tiba-tiba dari lusinan elit Douzuns ini. Mereka tidak berani menagih secara acak saat ini. 3 tetua Hu berhasil menemukan waktu untuk datang membantu Xiao Yan setelah menstabilkan situasi. Mereka bertiga cukup terkenal di wilayah Central Plains. Oleh karena itu, mereka tidak takut pada Hall of Souls, jadi nada mereka agak kasar. 3 tetua Hu. Tidak disangka-sangka bahwa Anda kentut tua yang menolak untuk mati juga datang. Sepertinya Anda benar-benar hidup terlalu lama. Bahkan otakmu pun tertipu. Ekspresi Tianzun ke-9 di langit tenggelam ketika dia melihat 3 tetua Hu. Dia segera tertawa dingin. Dari kelihatannya, dia telah dengan jelas mendengar tentang para tetua Hu. Haha, orang lain. Mungkin takut dengan Hall of Souls-mu, tapi kami tidak. Dunia ini sangat besar. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Hall of Souls Anda dapat mendominasinya? Kakak tertua Hu meringkuk mulutnya. Dia tidak mengindahkan ancaman dari Tianzun ke-9 ini. Kepala Paviliun Junior, orang tua yang berisik ini akan diserahkan kepadamu. Kami bertiga akan mengurus 3 lainnya. Apa yang kamu katakan? Xiaoyan sedikit tersenyum dan langsung mengangguk setelah mendengar kata-kata kakak tertua Hu. 3 tetua Hu juga bintang 8 Douzuns. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk berurusan dengan 3 ahli dengan kekuatan yang sama. Haha, kalau begitu, mari kita lihat siapa yang bisa menghabisi lawan mereka terlebih dahulu. Kakak Hu yang tertua tertawa terbahak-bahak. Douqi melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Saudara Hu kedua dan ketiga mengikuti di belakang. Setelah itu,
Mereka berpisah dan bergegas menyerang dua tetua berjubah hitam lainnya. Karena kalian semua ingin menyerahkan dirimu kepada kami akan menerima tawaranmu. Ketiga tetua berjubah hitam itu terkekeh dengan nada seram ketika mereka melihat tiga saudara tua Hu bergegas mendekat. Kabut gelap keluar dari tubuh mereka saat mereka bergerak, berubah menjadi tiga bola asap hitam yang bertabrakan dengan Hu bersaudara. Segera, fluktuasi energi yang menakutkan dengan cepat meluas. Tianzun ke-9 mengerutkan kening ketika dia melihat 6 orang terlibat dalam pertarungan dalam sekejap. Dia tidak menyangka Xiaoyan membawa begitu banyak ahli dari dataran tengah. Misi kami kali ini adalah menangkap semua anggota klan Xiao. Sepertinya kita harus berurusan dengan orang ini hari ini. Kilatan melintas di mata ke-9 Tianzun sebelum cahaya ganas muncul di dalamnya. Dia mengepalkan tangannya tanpa kata-kata yang tidak perlu dan udara dingin yang gelap dengan cepat berkumpul. Itu akhirnya berubah menjadi lapisan kristal hitam yang menutupi tangan kanannya. Pada saat yang sama, kakinya melangkah melalui udara kosong dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh di depan banyak tatapan. Kecepatan yang sangat cepat. Wajah para ahli aliansi Yan di dinding menjadi cemas ketika mereka melihat Tianzun ke-9 menghilang dalam sekejap. Kecepatan seperti itu, masih belum cukup. Xiao Yan di langit hanya menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya untuk menyerang ruang kosong di sampingnya dengan kecepatan seperti kilat. Sosok ilusi segera muncul dari tempat angin dari telapak tangannya mencapai. Telapak tangan yang gelap dan dingin bertabrakan dengan tangan Xiaoyan. Bang! Angin yang mengandung hawa dingin yang gelap bercampur dengan panas yang kuat sebelum meletus dari titik kontak saat kedua telapak tangan berbenturan. Ruang itu sendiri terguncang sampai menjadi terdistorsi. 8 bintang Douzun. Angin kencang meletus dan tubuh Tianzun ke-9 muncul, tetapi ekspresinya berubah karena kekuatan panas dan dingin yang meletus di sekitar lengannya seperti air banjir. Sebuah erangan dipancarkan dari tenggorokannya saat dia dipaksa mundur lebih dari selusin langkah. Sok segera melonjak ke wajahnya. Setelah pertukaran awal, dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiaoyan saat ini telah mencapai bintang ke-8 dari kelas Douzun. Tianzun ke-9 jelas ingat ketika dia bertemu dengan Xiaoyan setengah tahun yang lalu. Saat itu, Xiaoyan baru saja mencapai bintang ke-5. Meskipun dia merasakan bahwa aura Xiaoyan telah melonjak, dia tidak menyangka peningkatan besar ini mencapai tingkat yang menakutkan. Para ahli dari aliansi Yan di dinding bersorak ketika mereka melihat Xiaoyan unggul dalam bentrokan langsung dengan Tianzun ke-9. Kejutan yang tidak bisa disembunyikan juga muncul di mata mereka. Dengan mampu memaksa Tianzun ke-9, yang merupakan bintang 8 Douzun, kembali, kekuatan Xiaoyan saat ini pasti telah mencapai kekuatan bintang 8 Douzun. Xiaoyan baru saja mencapai kelas Do Huang ketika dia pergi saat itu, baru beberapa tahun, namun kekuatannya telah melonjak sedemikian rupa. Kami tidak punya pilihan selain mengaguminya. Hai Bodong dan yang lainnya saling berhadapan. Dia menghela nafas tak berdaya beberapa saat kemudian selama tahun-tahun ini, dia mengandalkan pil obat yang dikumpulkan oleh aliansi Yan untuk menerobos ke kelas Douzong setelah mengalami banyak kesulitan. Awalnya, dia berpikir bahwa dia cukup cepat, tetapi tidak ada cara bagi mereka untuk membandingkannya dengan Xiaoyan. Sudah lebih dari setengah tahun sejak terakhir kali kita bertemu, namun kamu bahkan belum meningkat sedikit pun. Xiaoyan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat keterkejutan Tianzun ke-9. Kekuatan Xiaoyan telah mencapai puncak bintang 8 Douzun. Tianzun ke-9 sekarang sedikit lebih lemah dari Xiaoyan. Saat itu, Xiaoyan sudah mampu melibatkan Tianzun ke-9 dalam pertempuran sengit hanya dengan kekuatan bintang 5 Douzun. Sekarang, yang disebut Tianzun ke-9 ini tidak lagi menjadi ancaman sekecil apapun baginya. Masih terlalu dini bagimu untuk senang. Wajah ke-9 Tianzun segera berubah sedikit hijau ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Sebuah segel dibentuk oleh tangannya dengan kecepatan seperti kilat saat tangisan teredam keluar dari tenggorokannya. Udara dingin yang gelap di sekitar mereka dengan cepat berkumpul menjadi banyak telapak tangan energi setinggi ribuan kaki setelah teriakan ini terdengar. Angin palem bersiul dan menyerang Xiaoyan dari segala arah. Dihadapkan dengan serangan kuat ke-9 Tianzun, Xiaoyan melangkah melalui ruang kosong dan bertindak seperti sedang berjalan-jalan santai. Banyak bayangan yang muncul, menyebabkan banyak telapak tangan energi besar hilang. Beberapa telapak tangan energi besar yang tidak bisa dihindari secara paksa dihancurkan dengan jentikan pergelangan tangan Xiaoyan.
Xiao Yan melangkah melalui udara kosong di depan tak terhitung banyaknya tatapan yang hadir. Dia melangkah lebih dekat dan lebih dekat ke Tianzun ke-9. Terlepas dari bagaimana Tianzun ke-9 berwajah merah mencoba memblokir Xiao Yan, dia tidak dapat membuat Xiao Yan berhenti sejenak. Menonton pertempuran ini, semua orang mengerti bahwa kekuatan Xiao Yan telah jauh melampaui kekuatan Tianzun ke-9. Bang! Api ungu coklat naik di tangan Xiao Yan dan dengan paksa menghancurkan telapak energi besar yang mendekati tubuhnya sebelum langkah kakinya akhirnya berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tianzun ke-9, yang ekspresinya sedikit pucat. Senyum tipis muncul. Mereka berdua adalah bintang 8 Douzuns, tapi kekuatan Xiao Yan telah melampaui dia berkali-kali. Menambahkan kain kaisar serangga kuno dan armor kuno naga Phoenix, serangan Tianzun ke-9 tidak lagi dapat melukainya. Pertempuran ini, yang berada pada level yang sama sekali berbeda, tidak memiliki arti dari awal. Dia tidak hanya di bintang ke-8. Dia berada di puncak bintang ke-8, orang ini meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Aku tidak bisa lagi menandinginya. Terlepas dari betapa jeleknya ekspresi Tianzun ke-9 ketika dia melihat Xiao Yan menghancurkan serangannya, dia harus mengakui bahwa kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan Xiao Yan. Dia dengan tegas mengatupkan giginya dan menginjakkan kaki di udara kosong, menyebabkan tubuhnya tiba-tiba mundur. Karena kamu sudah di sini, mengapa kamu harus pergi? Xiao Yan menyeringai setelah melihat Tianzun ke-9 melarikan diri. Tubuh Xiao Yan perlahan menghilang. Dan dia sudah berada di belakang Tianzun ke-9 saat dia muncul. Tangan kanannya dengan lembut menamparkan udara kosong, dan sekelompok cahaya hitam dengan cepat menyebar sambil disertai dengan aura destruktif yang samar. Ekspresi Tianzun ke-9 tiba-tiba menjadi pucat saat dia merasakan aura pemusnahan yang menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, melepaskan skill Dou kelas Tian seperti Great Heaven Creation Palm seperti sabit Dewa Kematian untuk Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 tiba-tiba menundukkan kepalanya sementara hatinya ditutupi dengan aura kematian. Dia melihat ke tanah di bawah dan suaranya berteriak dengan tajam. Kakak keempat, selamatkan aku. Bab 1382, Tianzu keempat, Suehe. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar pekikan mendadak Tianzun ke-9. Penglihatan tepinya menangkap pemandangan tanah di bawah yang diwarnai merah dengan darah segar. Dari kelihatannya, Hall of Souls ini memang memiliki ahli tersembunyi yang lebih kuat yang tidak menyerang. Terlepas dari apakah ada penolong, aku akan membunuh orang ini terlebih dahulu. Mata Xiao Yan berkedip. Cahaya ganas melintas sesaat kemudian saat dia tiba-tiba mendorong tangannya ke depan. Tingkat di mana lingkaran cahaya hitam gelap menyebar tiba-tiba melonjak. Tianzun ke-9 ketakutan ketika dia merasakan energi menakutkan di belakangnya. Douqi meletus dari tubuhnya sebelum dia mengayun ke belakang, tetapi tidak peduli bagaimana dia membalas, kecepatan penyebaran cahaya hitam tidak melambat sedikit pun. Kakak keempat, itu sia-sia terlepas dari bagaimana Tianzun ke-9 berjuang. Wajahnya juga menjadi hampa warna saat tangisan tajam sekali lagi terdengar. Bang! Tanah bergetar hebat setelah teriakan kedua dari Tianzun ke-9 terdengar. Adalah mungkin untuk melihat tanah dengan cepat hancur berantakan. Dalam sekejap mata, jurang yang dalam yang panjangnya beberapa ribu kaki muncul di depan banyak tatapan tercengang. Setelah munculnya jurang yang dalam ini, aroma berdarah yang memuakkan melonjak ke segala arah dan beberapa pekikan yang sangat tajam dipancarkan secara samar-samar. Munculnya jurang yang dalam mengejutkan Xiao Yan di langit. Tidak terduga bahwa makhluk seperti itu bersembunyi di bawah tanah. Tampaknya orang-orang dari Hall of Souls telah bersiap. Meskipun Xiao Yan terkejut di dalam hatinya, reaksinya tidak lambat. Dia mendorong tangan kanannya ke depan dan lingkaran cahaya hitam bergabung dengan lengan kiri ke-9 Tianzun seperti kilat. Ah! Tangisan menyedihkan segera keluar dari mulut Tianzun ke-9 setelah lengan kirinya diseret ke dalam cahaya hitam. Kekuatan sobek yang tidak dapat diblokir melonjak keluar dari lingkaran cahaya. Dalam sekejap, itu merobek lengan Tianzun ke-9 hingga menjadi buram. Jika dia tidak melepaskan semua douqinya untuk memblokir kekuatan sobek, lengannya akan berubah menjadi debu pada saat itu. Meskipun tidak langsung menghilang, kekuatan sobek masih dengan cepat memasuki lengannya dan menyebabkan otot, pembuluh darah, dan bahkan tulangnya meledak dan berubah bentuk dengan cepat. Huff! Xiao Yan dengan dingin berteriak setelah berhasil meraih Tianzun ke-9 dan tiba-tiba mengepalkan tangannya.
Kekuatan hisap di dalam lingkaran cahaya tiba-tiba melonjak dan menarik seluruh tubuh Tianzun ke-9 ke arahnya. Retakan. Hati Tianzun ke-9 benar-benar terkejut setelah merasakan niat Xiaoyan. Dia mengatupkan giginya, menggulung tangannya menjadi pisau, dan memotong lengannya sendiri. Mencoba melarikan diri. Xiaoyan terkejut ketika dia menyadari bahwa Tianzun ke-9 adalah kejam ini. Dia langsung tertawa dalam hatinya. Lingkaran cahaya hitam sekali lagi mempercepat dan tumbuh beberapa kali sebelum sekali lagi mendekati Tianzun ke-9. Hal ini menyebabkan kecepatan Tianzun ke-9 menjadi sangat terbatas. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan betapa menakutkannya Great Heaven Creation Palm ini. Ketika Xiaoyan hanya Douzun bintang 4, Tianzun ke-9 mampu mengandalkan kekuatannya, yang jauh melampaui Xiaoyan, untuk memblokir Great Heaven Creation Palm. Namun, level mereka serupa sekarang. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawannya. Swoosh! Beberapa keputusasaan muncul di mata Tianzun ke-9 sebelum reaksi akhirnya terjadi di jurang yang sangat dalam di bawah. Suara angin yang deras muncul saat cahaya berdarah setinggi 1000 kaki meletus. Itu diaglomerasi menjadi naga darah yang mengeluarkan raungan saat dengan kejam menyerang Xiao Yan dengan momentum yang mengejutkan. Ekspresi Xiao Yan berubah saat dia merasakan riak yang tiba-tiba ditransmisikan dari bawah, tapi dia tidak berbalik untuk menerima serangan itu. Sebaliknya, matanya gelap dan dingin saat menatap wajah Tianzun ke-9, yang menunjukkan kegembiraan saat serangan ini muncul. Dia dengan dingin tersenyum dan mendorong tangannya ke depan lagi, dan lingkaran cahaya hitam keluar dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, itu melahap tubuh Tianzun ke-9. Ah! Teriakan ketakutan Tianzun ke-9 dipancarkan dari dalam cahaya hitam setelah dilahap olehnya. Dia tidak mengharapkan Xiaoyan untuk sepenuhnya mengabaikan serangan naga darah yang kuat. Bang! Naga darah yang bersiul dengan kejam bertabrakan dengan tubuh Xiaoyan saat cahaya lingkaran hitam melahap tubuh Tianzun ke-9. Saat itu bertabrakan dengan Xiaoyan, cahaya berwarna darah yang kaya meledak di langit. Menyaksikan cahaya darah yang menyebar, yang mekar di langit seperti matahari berwarna darah, ekspresi kelompok Kailin di dinding berubah. Mereka tidak menyangka Xiaoyan akan menanggung pukulan ini. Energi menakutkan yang terkandung dalam naga darah sebelumnya sudah cukup untuk membunuh bintang 6 Douzun di tempat. Dinding telah turun ke dalam keheningan yang mati. Masih ada beberapa kegembiraan dari sebelumnya, tetapi kegembiraan itu dipenuhi dengan keterkejutan pada saat ini. Mereka yang dari aula jiwa selalu suka bersembunyi di kegelapan seperti tikus. Keheningan ini berlanjut selama lebih dari selusin detik saat hati semua orang tenggelam. Pada saat ini, sebuah suara samar bergema di langit. Suara, swoosh, muncul saat hampir setiap pasang mata berkumpul di langit. Sosok kurus melangkah di udara saat dia perlahan berjalan keluar dari cahaya darah yang menyebar. Sorakan yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus dari benteng ketika sosok kurus itu muncul di depan mata mereka. Kailin dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka mendengar sorakan di samping telinga mereka. Mereka telah ketakutan dengan situasi yang tidak terduga sebelumnya. Hah! Sebuah seruan samar terdengar dari jurang yang dalam ketika Xiaoyan tampak tidak terluka setelah menerima serangan itu. Tak terhitung banyaknya orang yang mendengar suara cipratan dari jurang. Tampaknya seolah-olah darah mengalir di dalamnya. Suara cairan yang mengalir menjadi lebih keras di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, warna darah tiba-tiba muncul dari jurang yang dalam. Itu adalah laut merah yang ganas. Laut darah kental terus naik dari jurang yang dalam. Akhirnya berhenti perlahan ketika sejajar dengan tepi jurang yang dalam. Lautan darah mengalir dan sosok berwarna merah darah perlahan muncul. Sosok itu mengangkat kedua mata merahnya saat dia menatap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Suara serak bergema di atas langit. Kamu memang layak menjadi orang yang sangat penting bagi kepala Ola. Kamu memang memiliki kemampuan untuk bangga. Xiaoyan mempelajari sosok manusia di bawah ini. Pada saat ini, orang ini mengenakan jubah panjang berwarna darah. Rambutnya yang panjang berwarna merah tua, dan mata merahnya menyebabkan hati seseorang merasakan aroma darah menyebar ketika mereka melihat ke arah seseorang. Sosok darah yang tiba-tiba ini juga menyebabkan banyak ahli dari Sekte Singa mendalam tercengang. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa ahli misterius seperti itu hadir di kamp mereka. Kekuatan menakutkan apa yang dimiliki orang ini. Hati beberapa ahli dari aliansi yang tenggelam saat melihat sosok darah ini.
Meskipun mereka tidak dapat merasakan kekuatan yang tepat dari sosok darah itu, jelas bahwa kekuatan orang ini adalah yang terkuat di dalam kamp Sekte Singa Mendalam. Sue Hezunze, tiga tetua Hu, yang bertarung melawan tiga ahli dari Hall of Soul, telah berhenti karena adegan ini. Mata mereka dengan serius mengamati sosok berwarna darah itu saat mereka menyatakan dengan suara yang dalam. Sue Hezunze, Xiao Yan mengangkat alisnya. Kepala Paviliun Junior, hati-hati. Orang ini adalah ahli yang sangat terkenal di dataran tengah. Keterampilan besar transformasi darahnya sangat misterius. Banyak ahli tingkat atas telah mati di tangannya saat itu. Namun, dia tiba-tiba menghilang, dan sepertinya dia telah bergabung dengan Hall of Souls, kakak tertua Hu berbicara dengan ekspresi serius. Haha, itu adalah nama dari waktu yang lama, kalian semua sekarang dapat memanggil saya sebagai Tianzun keempat atau mungkin Sue He Tianzun. Sosok manusia, yang berdiri di lautan darah, mengangkat kepalanya dan tertawa, dengan cara yang serak ketika dia mendengar kata-kata kakak laki-laki Hu yang tertua. Tianzun keempat, ya, Xiao Yan menyipitkan matanya. Aula jiwa benar-benar memiliki banyak ahli tersembunyi. Orang ini harus menjadi puncak Douzun dari bintang ke-9. Dia hanya selangkah lagi dari kelas Banseng. Tidak terduga bahwa Hall of Souls akan mengirim ahli seperti itu. Jika dia tidak bergegas kembali ke masa lalu, nasib aliansi Yan akan mengkhawatirkan. Kamu benar-benar bertindak santai. Namun, Anda terlalu malas untuk menyelamatkan nyawa rekan Anda. Petik 2. Xiao Yan samar-samar tertawa. Dia secara acak melambaikan tangannya, dan mayat yang telah robek sampai bentuknya berubah terbang keluar. Akhirnya, ia mendarat di depan Tianzun keempat. Dari kelihatannya, itu adalah Tianzun ke-9 yang telah dipukul oleh Great Heaven Creation Palm sebelumnya. Namun, dia benar-benar kehilangan nyawanya. Tidak ada gunanya menyelamatkan sampah, yang telah gagal berkali-kali. Tianzun keempat melirik mayat itu. Dia melebarkan mulutnya dan panah darah melesat darinya. Panah darah ini menyebabkan Tianzun ke-9 berubah menjadi genangan darah yang meledak. Suaranya tanpa emosi saat dia berbicara. Emosi memang tidak perlu bagi kalian orang-orang dari Aula Jiwa. Xiao Yan dengan mengejek mengangkat mulutnya dan berbicara setelah menyaksikan adegan ini. Haha, emosi harus ditinggalkan. Tianzun keempat tertawa ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menghela nafas. Awalnya, saya tidak ingin campur tangan, tetapi orang itu terlalu tidak berguna dan bahkan berakhir mati di tangan Anda. Karena ini masalahnya, izinkan saya yang lama untuk bertindak atas namanya. Aku yang lama akan membawa kembali semua orang dengan darah klan Xiao. Lautan darah di jurang yang dalam tiba-tiba melesat keluar dan membentuk banyak pilar darah besar setelah kata-kata Tianzun keempat terdengar. Kabut darah menyebar, dan aura dingin yang menusuk tulang perlahan menyapu ke segala arah dari tubuh Tianzun keempat. Bab 1383, Keterampilan Memakan Darah. Aura dingin dan menyeramkan menyapu tubuh Tianzun keempat seperti badai. Darah orang-orang di dalam auranya mendidih pada saat ini, terlepas dari apakah mereka berasal dari aliansi Yan atau Sekte Singa yang mendalam. Segera, seseorang dapat mendengar suara, bang, 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 saat banyak tubuh meledak. Kolam bubur berdarah mewarnai tanah sampai merah tak tertandingi. Pembunuhan sembarangan oleh Tianzun keempat ini secara alami mengejutkan kedua belah pihak. Orang-orang yang dekat dengan jurang itu buru-buru mundur. Dalam sekejap, seluruh area menjadi kosong. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Jangan bilang kamu lupa kesepakatan kita. Tidak jauh dari sana, si Tian, yang telah terluka parah oleh serangan dari Xiao Yan, akhirnya menarik napas pada saat ini. Dia segera menjadi marah dan berteriak keras ketika dia melihat Tianzun keempat mulai membunuh orang-orang dari pasukan Sekte Singa yang mendalam. Tianzun keempat melayang di atas lautan darah. Matanya acuh tak acuh saat mereka melirik si Tian, yang berteriak dengan marah. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke si Tian dari kejauhan sebelum tiba-tiba mengepalkan tangannya. Bang! Tangisan marah si Tian tiba-tiba terhenti ketika Tianzun keempat mengepalkan tangannya. Tubuh si Toan meledak dalam sekejap, menyebabkan darah menyembur ke segala arah. Wajah para ahli Sekte Singa Mendalam sangat terkejut ketika mereka melihat bahwa orang ini bahkan telah membunuh kepala Sekte Singa Mendalam. Meskipun mereka sangat marah, tidak ada dari mereka yang berani berteriak marah. Bahkan si Tian tidak dapat memblokir telapak tangan acak dari Tianzun keempat. Bahkan kurang perlu dikatakan untuk mereka,
dan beberapa ahli di kamp Sekte Singa Mendalam telah diancam dan dipancing ke Hall of Souls. Mereka tidak bisa disebut setia kepada Sekte Singa Mendalam lagi. Secara alami, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk membantu mereka. Tarik kembali garis depan aliansi Yan. Orang ini mengalami perubahan suasana hati. Bagaimanapun, itu akan menjadi bunuh diri bagi pasukan biasa untuk terlibat. Kailin merajut alisnya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Dipahami. Xiao Ding dan Xiao Li di sampingnya mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Mereka dengan cepat menyampaikan perintahnya untuk segera menarik semua tentara di luar benteng. Sekarang, kita hanya bisa berharap Xiao Yan bisa menghadapi orang ini. Jika tidak, benteng kuning misterius tidak akan terhindar dari pertumpahan darah yang mengerikan, Hai Bodong berbicara dengan wajah muram. Aye, bahkan Kailin hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata ini. Kekuatan yang disebut Tianzun keempat itu jelas hebat. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir bisa bersaing dengan dia. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menaruh semua harapan mereka pada Xiao Yan. Xiao Yan di langit mengerutkan kening saat dia melihat Tianzun keempat secara acak menyebabkan tubuh seseorang hancur sendiri. Ekspresi kontemplasi melintas di matanya. Orang ini bernama Sue He Tianzun, Sungai Darah Tianzun. Selain itu, dia juga mengetahui Grand Skill Blood Transforming. Dia mungkin bisa mengontrol darah dalam tubuh seseorang. Xiao Yan telah menemukan ahli yang bisa mengontrol darah orang lain. Namun, tidak satu pun dari mereka yang sekuat Tianzun keempat ini. Tubuh Douzun bintang 6 telah meledak dengan jentikan tangannya. Meskipun cedera serius si Tian diperhitungkan, teknik misterius dari Tianzun keempat adalah alasan utamanya. Guyuran. Lautan darah tiba-tiba beriak sementara Xiao Yan berpikir untuk dirinya sendiri. Tianzun keempat melangkah maju dan berjalan di udara kosong. Dia mengambil langkah demi langkah dan akhirnya berhenti tidak jauh dari Xiao Yan. Rambutnya yang berwarna darah berkibar dan aroma berdarah. Diam-diam menyebar di langit. Puncak Douzun bintang 8. Ini memang cukup kuat. Tianzun keempat mempelajari Xiao Yan. Senyum jelek muncul di wajahnya saat dia mengangkat tangannya dan mengepalkannya dengan kasar ke arah Xiao Yan. Ruang di depan Tianzun keempat segera menjadi terdistorsi setelah dia mengepalkan tangannya. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan saat dia mengamati Tianzun keempat dengan cemberut. Douqi yang agung pecah dari tubuhnya. Douqi berubah menjadi nyala api ganas yang melilitnya. Douqi tidak akan bisa memblokir keterampilan besar transformasi darah saya. Tianzun keempat tertawa dengan suara serak ketika dia melihat Douqi Xiao Yan. Kata-kata keempat Tianzun baru saja terdengar saat Xiao Yan merasakan darah di dalam tubuhnya mulai bergejolak tak terkendali. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa darahnya akan keluar dari pembuluh darah mereka. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah ketika dia merasakan transformasi yang terjadi di tubuhnya. Apa yang disebut keterampilan besar transformasi darah orang ini memang unik. Namun, Xiao Yan hendak menekan darah yang bergolak di dalam tubuhnya saat jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia dengan cepat melihat kekuatan aneh menyebar dari hatinya. Akhirnya, kekuatan ini menyebar ke pembuluh darahnya, dan rasa mendidih itu menghilang hampir saat kekuatan itu bersentuhan dengan darahnya. Ini adalah garis keturunan gabungan dari makam surgawi. Perubahan ini menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut saat beberapa kejutan melintas di matanya. Tidak disangka bahwa garis keturunan yang baru terbentuk ini sekuat ini. Bahkan keterampilan besar transformasi darah Tianzun keempat tidak dapat mempengaruhinya. Sepertinya keterampilan besar transformasi darah Anda tidak sekuat yang Anda gambarkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah merasakan darah secara bertahap menenangkan di dalam tubuhnya. Dia tersenyum pada Tianzun keempat saat dia berbicara. Apa yang terjadi? Tianzun keempat terkejut ketika tidak ada respon dari tubuh Xiao Yan. Dia mengerutkan kening. Keterampilan besar transformasi darah ini adalah keterampilan Dou kelas Tian. Bahkan beberapa elit Ban Seng akan terpengaruh olehnya, menyebabkan mereka membagi perhatian mereka untuk menekannya. Mengapa keterampilan ini sama sekali tidak berguna melawan Xiao Yan? Xiao Yan sedikit tersenyum. Kedua tangannya dengan cepat membentuk banyak segel misterius. Setelah pembentukan segel ini, tato klan misterius perlahan muncul di alisnya. Tato klan-klan Xiao. Anda benar-benar telah mengaktifkan garis keturunan klan Xiao. Petik 2. Tianzun keempat terkejut saat melihat tato klan di alis Xiao Yan. Garis keturunan klan Xiao telah terbuang sia-sia, semua orang tahu itu. Mengapa Xiao Yan bisa memanggil tato klan?
Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Tianzun keempat. Aura Xiaoyan tiba-tiba melonjak saat Tato Klan muncul. Dalam sekejap, itu tidak lagi kalah dengan aura keempat Tianzun. Efek penguatan Tato Klan ditampilkan dengan sempurna pada saat ini. Hah! Xiaoyan dengan nyaman menghirup seteguk udara saat dia merasakan Dou Qi yang melonjak dari dalam tubuhnya. Dia segera mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Tianzun keempat yang mengerutkan kening. Kakinya melangkah maju, dan tubuhnya menghilang begitu kakinya mendarat. Meskipun Grand Skill transformasi darah tidak berguna untuk melawanmu, aku masih bisa merasakan aliran darah di tubuhmu untuk menentukan posisimu. Karena itu, kecepatanmu tidak berguna melawanku. Tianzun keempat dengan dingin tertawa saat melihat Xiao Yan menghilang. Dia dengan cepat mundur 3 langkah saat gelombang demi gelombang darah merah Dou Qi mengalir keluar dari tubuhnya dan berkumpul menjadi kutikula darah tebal di telapak tangannya. Dia kemudian dengan kejam, menghancurkannya ke ruang kosong di sebelah kanan, keluar. Angin palem yang dipenuhi bau busuk tiba dan ruang segera menjadi terdistorsi. Sebuah sosok juga muncul. Itu adalah Xiao Yan. Meskipun posisi Xiao Yan terdeteksi, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Sebaliknya, dia melangkah maju dan membiarkan serangan keempat Tianzun mendarat di dadanya. Pada saat yang sama, tinju panas tiba-tiba mendesing. Kecepatannya tidak memberikan waktu untuk reaksi apapun. Angin telapak tangan dengan kejam menghantam tubuh keempat Tianzun. Metode bertarung ini tidak melibatkan keterampilan apapun. Itu adalah pertukaran pukulan secara harfiah. Bang! Tinju dari keduanya dengan kejam mendarat di tubuh pihak lain. Namun, bahu Xiaoyan hanya bergetar setelah menerima pukulan dari Tianzun keempat. Ekspresinya tidak berubah. Di sisi lain, Tianzun keempat dipaksa mundur beberapa langkah oleh pukulan Xiaoyan. Tenggorokannya juga mengeluarkan erangan. Angin tinju Xiaoyan yang sangat panas terlalu banyak untuk dia tahan. Wajah keempat Tianzun muram. Matanya menatap kain di tubuh Xiaoyan. Setelah bertukar pukulan, dia secara alami menyadari bahwa serangannya sebagian besar telah diserap oleh kain aneh itu sebelumnya. Namun, dia tidak bisa mengerti mengapa kekuatan yang tersisa tidak membahayakan Xiaoyan. Sepertinya kamu tidak akan bisa bertahan jika kita bertukar pukulan dengan cara ini. Xiaoyan menjentikkan pakaiannya dengan wajah tersenyum dan berkomentar dengan lembut. Sisa serangan secara alami telah diserap oleh Dragon Phoenix Ancient Armor yang tersembunyi di kulit Xiaoyan, tapi rahasia seperti itu tidak akan pernah dipahami oleh Tianzun keempat tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Tidak hanya pakaian Xiaoyan yang aneh, tetapi bahkan kulitnya pun sangat misterius. Tianzun keempat menatap Xiaoyan dengan cara yang gelap dan serius. Xiaoyan kebal terhadap serangannya, tapi dia tidak bisa mengabaikan serangan pihak lain. Pertempuran seperti itu benar-benar menyebabkan seseorang merasa tertahan. Namun, Tianzun keempat ini bukan orang biasa. Dia sadar bahwa serangannya dari sebelumnya tidak membahayakan Xiaoyan. Satu-satunya alasan adalah kekuatannya tidak mencukupi. Karena kekuatan ini kurang, dia harus menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkan Xiaoyan menjadi ampas. Keterampilan besar transformasi darah, teknik darah melahap yang hebat. Wajah keempat Tianzun itu ganas. Teriakan menyeramkan bergema di seluruh negeri seperti guntur. Setelah teriakan ini terdengar, tubuh siapapun yang lebih lemah dari elit Douzun dalam radius 10.000 kaki meledak pada saat ini. Mereka berubah menjadi darah yang terus mengalir ke tubuh Tianzun keempat. Pada saat yang sama, lautan darah di jurang bawah mulai bersiul saat berubah menjadi gelombang berdarah mengerikan yang melonjak ke tubuhnya. Sementara Tianzun keempat melahap semua darah ini, aura awalnya yang diam mulai menyimpang. Setelah itu, perlahan-lahan melonjak. Xiaoyan, jangan mengancam diri yang mulia ini. Hari ini, saya akan menangkap semua darah klan Xiao Anda bersama dengan garis keturunan yang telah Anda aktifkan. Langit berubah saat lautan darah menyebar. Suara seram yang disertai dengan tekanan menakutkan yang menyelimuti langit. Bab 1384, 9 Perubahan untuk Mengubah Seng. Ekspresi serius melintas di mata Xiaoyan saat dia merasakan aura membumbung dari Tianzun keempat. Orang ini memiliki beberapa kemampuan untuk membentuk nama yang begitu sengit untuk dirinya sendiri di dataran tengah. Aura keempat Tianzun saat ini jelas telah melampaui seorang ahli biasa di puncak kelas Douzun. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Tianzun keempat telah mencapai kelas Ban Seng karena hal seperti itu tidak mungkin. Mungkin hanya ada satu langkah dari puncak kelas Douzun ke kelas Ban Seng, tapi langkah ini seluas langit.
Kesenjangan antara keduanya begitu menakutkan sehingga sulit untuk dijelaskan. Ini bisa dilihat dari cara kekuatan Yao Lao tetap berada di puncak kelas Douzun selama bertahun-tahun. Tidak sampai dia meminjam kekuatan dari tubuh barunya untuk menerobos. Terlepas dari seberapa menakutkan bakat seseorang, mencoba untuk mencapai kelas Ban Seng bukanlah tugas yang mudah. Langkah pendek ini adalah salah satu yang dibenci dan gagal oleh banyak individu berbakat. Mereka akan merasakan penyesalan yang tak tertandingi sampai saat mereka mati. Alasan mengapa ini terjadi adalah karena satu langkah pendek ini menyembunyikan metode pelatihan yang unik. Hanya para ahli yang telah mendekati level ini yang dapat merasakan pelatihan unik semacam ini. Beberapa ahli top di wilayah Central Plains menyebut metode pelatihan unik ini sebagai 9 perubahan untuk mengubah Seng Sein. Apa yang disebut 9 perubahan dapat dianggap sebagai pengukur untuk mengukur kesenjangan antara puncak kelas Douzun dan kelas Ban Seng. Bagaimanapun, kesenjangan antara keduanya benar-benar terlalu menakutkan. Seseorang perlu menggunakan sistem peringkat yang lebih baik dengan posisi yang sangat besar di antara level untuk membedakan kesulitannya. Kesembilan perubahan itu tidak rumit. Sederhananya, mereka dianggap 9 kompresi dan penekanan. Saat Douqi dalam tubuh seorang ahli di puncak kelas Douzun menunjukkan tanda-tanda penuh dan tidak bisa lagi ditingkatkan adalah saat 9 perubahan dimulai. Seseorang kemudian perlu mengecilkan dan menekan Douqi di dalam tubuhnya. Hanya dengan begitu bagian dalam tubuh seseorang akan memiliki cukup ruang untuk menerima Douqi baru. Seseorang perlu melakukan kompresi ini setelah Douqi terisi kembali. Siklus ini akan berulang dan hanya setelah 9 penekanan akan mencapai keadaan lengkap. Douqi dalam tubuh seseorang akan mengalami perubahan kualitas di bawah setiap kompresi. Hanya dengan begitu seseorang akan menyeberangi celah seperti langit yang tak terukur dan maju ke kelas Seng. Karena ini, beberapa ahli, yang telah mencapai tahap ini, akan menggambarkan pelatihan yang tersembunyi di puncak kelas Douzun sebagai 9 perubahan. Seseorang hanya bisa menjadi Seng Sein setelah 9 perubahan. Mudah untuk membicarakan 9 perubahan ini, tetapi mereka benar-benar akan menguji batas seseorang. Bayangkan saja jumlah Douqi yang menakutkan yang bisa ditampung oleh seorang ahli di puncak kelas Douzun. Itu perlu diisi dan diisi 9 kali. Persyaratan seperti itu memang layak untuk dideskripsikan sebagai mengerikan. Meskipun Tianzun ke-9 dari sebelumnya juga berada di puncak kelas Douzun, dia adalah puncak perubahan 1 Douzun. Dia bahkan sedikit lebih lemah dari Xiaoyan setelah dia mengaktifkan Tato Klan. Setelah menyerap begitu banyak energi dari darah segar, Tianzun keempat telah melonjak ke perubahan ketiga. Tentu saja, kelas Ban Seng masih cukup jauh sehingga sulit untuk dirasakan. Jika Tianzun keempat mencapai kelas Ban Seng, Xiaoyan tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Mata keempat Tianzun juga menjadi merah dengan auranya yang membubung. Meskipun skill hebat transformasi darah ini mampu menyerap energi dari darah seseorang, sekuelnya cukup serius. Dalam 1 bulan menggunakannya, tubuh keempat Tianzun akan memasuki keadaan di mana dia hampir mati. Bahkan seseorang di kelas Dou Wang dapat dengan mudah membunuhnya. Oleh karena itu, Tianzun keempat biasanya tidak akan berani menggunakan teknik rahasia ini kecuali dia tidak punya pilihan, tetapi untuk situasi saat ini, dia tidak hanya akan gagal dalam misinya jika dia tidak mengaktifkannya, dia juga akan dikalahkan oleh Xiaoyan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Mata merahnya menatap Xiaoyan. Senyum tebal muncul di wajahnya saat raungan dingin dipancarkan dari tenggorokannya. Cici. Gelombang kabut berwarna darah yang menakutkan melonjak dari tubuh Tianzun keempat ke segala arah setelah dia meraung. Itu berkumpul menjadi awan darah tebal saat bau busuk menyebar darinya. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia menatap awan berdarah di langit. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang telah berkumpul di dalam awan berdarah, dan dia tidak berani meremehkannya. Tangannya menggosok di depannya dan 4 kelompok api surgawi muncul. Suhu tinggi dengan cepat menyebar ketika api surgawi ini muncul. Mereka membakar bau busuk di sekitarnya. Xiaoyan menghirup udara lagi setelah memanggil 4 kelompok api surgawi. Segel tangannya berubah dan sekelompok api abu-abu keluar dari mulutnya. Nyala api ini mungkin tidak sekuat keempat api surgawi itu, tetapi memancarkan aura yang sangat kuat. Ini adalah api surgawi palsu yang telah disempurnakan oleh Xiaoyan, api transformasi kehidupan. Teknik mengusir api 5 cincin. Sebuah tangisan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut Xiaoyan saat 5 kelompok api di depannya tiba-tiba melonjak.
Mereka berubah menjadi roh api besar setinggi 5.000 kaki dan mengeluarkan banyak raungan binatang buas di atas kepala Xiao Yan. Mengumpulkan. Roh api dengan cepat terbentuk. Xiao Yan sekali lagi dengan dingin berteriak. 5 roh api besar membentuk formasi misterius dan mulai berputar dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi beberapa ratus kaki melintasi koil api 5 warna dengan angin berdengung. Itu berputar liar di atas kepalanya saat angin panas menyebar. Awan berdarah di kejauhan mulai berfluktuasi. Huff! Palem setan langit jahat berdarah. Tianzun keempat mendengus dingin ketika dia melihat ini dari jauh. Dia melebarkan mulutnya dan pilar darah keluar. Itu melesat ke awan berdarah di langit, dan warna awan itu segera meredup. Awan darah bergejolak dan tiba-tiba pecah. Telapak darah setinggi 10.000 kaki ditembakkan dari awan darah di depan banyak mata yang terkejut. Ini dengan kejam membanting ke arah Xiao Yan. Kekuatan telapak darah sangat menakutkan, dan garis besar telapak tangan muncul di tanah yang jauh ketika itu masih 10.000 kaki di udara. Xiao Yan, perhatikan bagaimana diri yang mulia ini akan membantingmu menjadi debu. Kata-kata yang sombong. Mata Xiao Yan menjadi dingin ketika dia mendengar teriakan ledakan yang tiba-tiba dipancarkan dari Tianzun keempat. Segel tangannya segera berubah, dan teriakan pelan keluar dari mulutnya, 5 ring flame expelling coil. Bas-bas. Kumparan api 5 warna yang sangat besar di langit tiba-tiba melesat setelah teriakan Xiao Yan terdengar. Dalam beberapa kilatan, itu merobek ruang kosong dan dengan kejam bertabrakan dengan telapak darah besar. Bang! Keduanya bertabrakan dengan cara yang menakutkan, dan darah dingin dan api panas meledak di langit. Energi yang mengerikan tersapu di depan banyak mata yang terkejut. Pada saat ini, bahkan awan telah dengan paksa dihancurkan menjadi debu. Tianzun keempat menyipitkan matanya saat dia melihat bentuk badai energi yang menakutkan di langit. Dia baru saja mundur agak jauh ketika rasa dingin ditransmisikan dari belakangnya. Dia tiba-tiba menoleh, dan wajah yang berisi senyum dingin muncul di matanya. Xiao Yan. Melihat Xiao Yan tiba-tiba muncul di belakangnya, Tianzun keempat tiba-tiba menyusut terlepas dari sikapnya. Dia gagal merasakan saat Xiao Yan pindah. Palem penciptaan surga hebat. Senyum aneh muncul di wajah Xiao Yan ketika dia menyadari keterkejutan Tianzun keempat. Tangan kanannya dengan keras membanting ke depan. Tanpa ragu-ragu, dan lingkaran cahaya hitam pekat terbentuk dengan kecepatan seperti kilat. Jubah iblis darah. Sok muncul di hati keempat Tianzun saat dia menghadapi serangan ganas Xiao Yan. Untungnya, dia bukan orang biasa. Darah segera mengalir melalui pori-porinya dan dengan cepat membentuk lapisan kutikula yang tebal di tubuhnya. Bang! Angin telapak tangan Xiao Yan seperti kilat karena dengan kejam menabrak tubuh Tianzun keempat. Angin yang tak tertandingi menyebabkan kutikula darah di tubuh keempat Tianzun retak 1 inci pada suatu waktu. Guru, meskipun ada kutikula iblis darah yang menghalangi serangan itu, angin yang tersisa masih memaksa Tianzun keempat untuk memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya meminjam dorongan ini untuk terbang mundur dengan cepat. Mencoba untuk pergi. Tubuh keempat Tianzun baru saja terbang kembali ketika senyum dingin meluncur di wajah Xiao Yan. Xiao Yan akhirnya berhasil meluncurkan serangan diam-diam dengan menggunakan peluang yang diciptakan oleh kekosongan Douqi di dalam tubuh Tianzun keempat setelah dia menggunakan Bloody Evil Sky Demon Palm sebelumnya. Bagaimana Xiao Yan bisa membiarkannya pergi tanpa cedera? Sayap kuno berwarna hijau merah di punggung Xiao Yan mengepak ABC. Tubuhnya tampaknya telah berteleportasi saat muncul di depan Tianzun keempat, yang terbang mundur. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan 4 kelompok api muncul. Segera setelah itu, teratai api yang sangat indah terbentuk di telapak tangannya. Ini sudah berakhir. Sebuah keganasan muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia mengamati keterkejutan yang melonjak ke wajah keempat Tianzun. Hati Tianzun keempat menjadi sedingin es saat melihat keganasan di wajah Xiao Yan. Masing-masing dari 3 keterampilan Dou yang telah dilepaskan Xiao Yan memiliki kekuatan yang berada di tingkat keterampilan Dou kelas Tian. Kombinasi sempurna dari ketiga keterampilan Dou itu bahkan membuatnya tidak dapat membalas. Tidak heran begitu banyak ahli dari Hall of Souls telah jatuh ke tangan bocah ini. Sementara Tianzun keempat merasa sangat menyesal menerima tugas yang mudah namun sangat berbahaya ini, lotus api di tangan Xiao Yan telah didorong ke depan tanpa ragu-ragu. Itu dengan kejam menyerang tubuh Tianzun keempat. Bang! Saat itu melanda Tianzun keempat, badai api yang mengerikan menyapu langit seperti kembang api perayaan di depan tak terhitung banyaknya mata saat itu melanda Tianzun keempat.
A. Bukankah mereka jernih hanya dengan warna samar? B. Sebenarnya, saya tidak yakin. Penulis berulang kali mengubah banyak hal dan bahkan saya akhirnya tersesat. C. Saya pikir bab terbaru yang menyebutkan mereka adalah ketika mereka pergi ke kuil Doseng. Saya pikir mereka digambarkan sejernih kristal saat itu. Ya, dia sepertinya selalu melupakan banyak hal dan mengubah segalanya. Seperti menambahkan secara acak 9 perubahan ini. Bab 1385, akhir. Badai api yang mengerikan mendesing melintasi langit. Suhunya yang menakutkan menguapkan semua uap air di udara hampir seketika. Panas kering bergulir di udara. Beberapa individu yang lebih lemah merasakan darah di tubuh mereka menjadi panas mendidih. Bang! Suara teredam tiba-tiba dipancarkan dari dalam badai api, dan sosok yang terbungkus api melesat dari langit seperti bola meriam. Jeritan menyedihkan sosok itu bergema di telinga semua orang. Mendengar suara ini, sosok api itu adalah Tianzun keempat yang sombong dari Aula Jiwa. Pada saat ini, Tianzun yang hebat ini menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi babi panggang. Bang! Tianzun keempat dengan keras menembak ke jurang yang dipenuhi lautan darah di depan banyak pasang mata. Suhu yang menakutkan menyebar, menyebabkan lautan darah menggelembung. Akhirnya, ia dengan cepat menyusut dengan kecepatan. Yang terlihat dengan mata telanjang. Lautan darah benar-benar menghilang dalam waktu 10 detik. Suara angin yang deras muncul di langit saat sosok Xiao Yan muncul di atas jurang yang dalam dengan cara seperti hantu. Matanya acuh tak acuh saat dia menatap ke bawah. 3 serangan dari sebelumnya pasti telah melukai Tianzun keempat dengan serius. Jika Tianzun keempat tidak beruntung, bukan tidak mungkin dia mati di tempat. Seseorang harus menyingkirkan rumput dari akarnya. Mata Xiao Yan berkedip. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan pilar api ungu coklat dengan sedikit tembakan putih dari telapak tangannya. Itu menembus jurang yang dalam dan dengan kejam menyerang tempat di mana aura itu tetap ada. Bang! Tanah jurang yang agak lembab dipanggang ke bahan keras batu dimanapun pilar api lewat. Pilar api menyebabkan jurang yang dalam berubah menjadi batu, dan gelombang demi gelombang suhu tinggi terus memancar darinya. Guru! Di tepi pilar api, Tianzun keempat, yang kulitnya telah benar-benar menghilang dari tubuhnya dan sekarang penuh dengan darah dan daging, membuka matanya dengan lemah. Dia menggerakkan jarinya, dan sebuah token giok muncul di telapak tangannya. Dia kemudian menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya. Ci! Terowongan hitam spasial segera muncul di samping Tianzun keempat saat token giok pecah. Kekuatan hisap melonjak dari terowongan dan menelan tubuhnya. Swoosh! Sinar cahaya melesat ke jurang yang dalam saat Tianzun keempat menghilang. Setelah itu, cahaya muncul di tempat Tianzun keempat berdiri sebelumnya. Sosok yang muncul dari cahaya melihat distorsi spasial yang tersisa, tanpa sadar mengerutkan kening, dan bergumam, dia sangat cepat untuk melarikan diri. Xiao Yan tidak menyangka Tianzun keempat akan menanggung begitu banyak pukulan. Dia masih bisa menahan napas dan hidup meskipun menderita begitu banyak serangan kuat. Namun, Xiao Yan tidak cemas meski gagal membunuh Tianzun keempat. Bahkan jika Tianzun keempat pulih dari luka-lukanya, sekuel pasti akan tetap ada. Akan sulit bagi Tianzun keempat untuk meningkatkan lebih jauh di masa depan. Di sisi lain, selama Xiao Yan diberi waktu untuk berlatih, itu akan segera menjadi masalah mudah baginya untuk secara acak membunuh Tianzun keempat saat mereka bertemu lagi. Hah! Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Wajahnya samar-samar mengandung pucat. Kelelahan karena terus-menerus bertarung dengan dua Tianzun Hall of Souls dan menampilkan keterampilan Dou kelas Tian berkali-kali sedikit terlalu banyak baginya meskipun ia memiliki metode Qi kelas Kuaso Tian. Jika dia terus menyia-nyiakan Dou Qi-nya, dia mungkin tidak bisa menahan tekanan. Bahaya aliansi Yan dapat dianggap teratasi. Xiao Yan mengepakkan sayap tulang hijau merah di punggungnya. Dia terbang keluar dari jurang yang dalam dan muncul di langit dunia luar. Dengan sapuan matanya, dia memperhatikan bahwa para ahli dari Aula Jiwa dan Sekte Singa Mendalam masih bertarung. Sebuah dengusan dingin terdengar saat dia menjentikkan 10 jarinya. 10 pilar api yang sangat panas ditembakkan dari ujung jarinya. Mereka meluncur melintasi langit dan dengan kejam menabrak beberapa ahli. Bang-bang! Suara rendah dan teredam muncul saat pekikan tajam terdengar. Elit biasa Dou Zuns itu akhirnya memuntahkan darah dan mundur karena serangan acak Xiao Yan. Api surgawi yang menakutkan seperti belatung di tulang mereka saat berlama-lama di tubuh mereka. Itu tidak berguna terlepas dari skill Dou apa yang mereka gunakan. Oleh karena itu,
banyak ahli buru-buru melarikan diri dengan panik dengan api menutupi pantat mereka. Beberapa ahli aula jiwa memahami bahwa situasinya tidak ada harapan setelah menyaksikan serangan ini. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi saat mereka membentuk kabut hitam mereka dan dengan cepat melarikan diri. Kepala Aliansi Xiao, tolong tunjukkan belas kasihan. Kita semua dipaksa melakukan ini. Beberapa ahli dan sekte yang telah diancam atau dipikat oleh Hall of Souls buru-buru berteriak panik. Tak satu pun dari mereka yang mengharapkan Xiao Yan menjadi galak ini. Dia mengandalkan kemampuannya sendiri menghabisi dua ahli dengan kekuatan yang luar biasa. Karena itu, mereka tidak berani melawan. Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat ia melirik orang-orang yang membungkuk dengan situasi. Namun, dia tidak membunuh mereka semua. Meskipun semua orang ini memalukan, mereka memang memiliki reputasi di wilayah barat laut. Membunuh mereka semua tidak akan menguntungkan perkembangan masa depan Aliansi Yan. Tentu saja, dia juga tidak ingin menarik orang-orang yang tidak berdaya. Jika mereka menyerah sekarang, mereka secara alami akan berbalik ketika menghadapi musuh yang kuat di masa depan. Xiao Yan merenung sejenak sebelum memesan dengan suara lemah, jika kalian semua ingin pergi, kalian harus menukar nyawa dengan nyawa kalian. Ambil nyawa orang-orang dari Sekte Singa Mendalam sebagai ganti nyawamu sendiri. Para ahli dari Sekte Singa Mendalam mengalami perubahan drastis ketika mereka mendengar perintah Xiao Yan. Di sisi lain, faksi dan ahli lain ragu-ragu sejenak sebelum mengungkapkan keganasan di mata mereka. Mereka menoleh dan bergegas menuju para ahli dari Sekte Singa Mendalam yang telah mereka lawan sebelumnya. Dalam beberapa saat, pertempuran kacau meletus di langit. Kali ini, Aliansi Yan menjadi pengamat pertunjukan. Orang-orang ini, benar-benar tidak tahu malu. Xiao Ding tersenyum saat menyaksikan pertempuran sengit dan kejam yang meletus di langit. Xiao Yan benar-benar kejam. Tangan orang-orang ini akan diwarnai dengan kehidupan orang-orang dari Sekte Singa Mendalam. Kedua belah pihak secara alami akan menjadi musuh, dan akan sulit bagi mereka untuk membentuk aliansi di masa depan. Tentu saja, kekuatan Sekte Singa Mendalam akan sangat menurun setelah dikalahkan. Selain itu, Sekte Singa Mendalam telah menyinggung banyak faksi selama perang ini di bagian barat laut benua. Setelah kehilangan perlindungan aula jiwa, nasib Sekte Singa Mendalam akan sangat menyedihkan. Di masa depan, Aliansi Yan mungkin akan mendominasi wilayah barat laut ini sendirian. Pertempuran kacau di langit berlanjut selama lebih dari 10 menit. Para ahli dari Sekte Singa Mendalam menderita luka serius dan beberapa bahkan meninggal. Bahkan tentara yang mereka kumpulkan telah menderita banyak kerugian. Sekarang tidak ada yang memerintahkan mereka, tentara mulai berpencar dan melarikan diri. Setelah melirik ke langit, Xiao Yan mengerti bahwa Sekte Singa Mendalam telah selesai. Sekte seperti itu tidak akan ada lagi di barat laut di masa depan. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia berbalik dan mendarat di dinding benteng. Seluruh benteng segera mengeluarkan sorakan yang mengguncang bumi ketika mereka melihatnya kembali. Aliansi Yan tidak akan jatuh. Semua memuji kepala aliansi. Petik 2. Xiao Yan tersenyum saat dia perlahan mendarat di dinding dan mendengar sorakan ini, yang mengguncang seluruh benteng. Kamu telah menjadi pahlawan tunggal lagi. Kailin melirik Xiao Yan dan berbicara dengan suara samar, tetapi sudut mulutnya telah melengkung menjadi bentuk yang mempesona. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Kailin dengan lidahnya yang tajam namun hatinya yang lembut. Dia masih sama setelah bertahun-tahun. Haha, kepala paviliun junior benar-benar melebihi harapan orang lain. Anda bisa menghabisi Sue He Zun Ze itu. Reputasi iblis tua ini di dataran tengah saat itu tidak kalah dengan gurumu. Namun, orang ini terkenal karena kebrutalannya. Tiga tetuahu bergegas dalam sekejap dan tertawa. Ada rasa hormat tambahan di mata mereka ketika mereka melihat Xiao Yan. Yang kuat dihormati, dan kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya sudah cukup untuk membuat mereka tunduk padanya. Haha, terima kasih semuanya. Setelah saya kembali, saya pasti akan memberikan hadiah yang tersisa. Xiao Yan tertawa. Tidak apa-apa. Dengan reputasi Yao Chen, kita bahkan tidak perlu khawatir dia memakan kata-katanya. Elit Douzuns yang diundang buru-buru menjawab setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan menyeringai saat mendengar jawaban mereka. Xiao Li dan Xiao Ding sudah mulai mengirim tentara untuk membersihkan medan perang. Seluruh dinding adalah satu adegan yang sibuk.
Ayah itu perkasa. Sebuah suara renyah yang menyebabkan hati Xiao Yan bergetar tiba-tiba melayang saat dia diam-diam menghela nafas lega. Wajahnya tanpa sadar mengungkapkan senyum cemerlang. Dia menoleh dan mengamati Xiao Xiao kecil, yang melambai padanya dari pelukan Kailin. Perasaan khusus melonjak ke dalam hatinya. Dia juga telah menjadi seorang ayah. Ayah kemungkinan besar akan sangat senang jika dia mengetahui hal ini. Ayah, yakinlah bahwa aku akan menyelamatkanmu sesegera mungkin. Pada saat itu, keluarga kami akan dipersatukan kembali. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia dengan cepat melangkah maju dan menarik Xiao Xiao kecil dari pelukan Kailin ke pelukannya. Dia dengan kasar mencium wajah kecilnya yang halus dan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresinya yang agak pahit. Desis-desis. Lidah Xiao Xiao kecil tiba-tiba menjadi cerah sementara Xiao Yan tertawa. Sosok 7 warna tiba-tiba melesat keluar. Itu berlama-lama di atas bahu Xiao Xiao kecil dan dengan gembira menjulurkan lidah ularnya ke arah Xiao Yan. Ini adalah 7 warna surga menelan piton. Xiao Yan kaget saat melihat sosok 7 warna ini. Dia langsung berteriak kaget. Aye, Seven Colored Heaven Swallowing Python ini tidak sepenuhnya didominasi olehku. Jiwanya menggunakan tubuh Xiao Xiao untuk bereinkarnasi. Sebagai hadiah, Xiao Xiao dapat menggunakan kekuatannya. Dengan kata lain, Xiao Xiao telah memiliki kekuatan elit Douzong saat dia lahir. Kailin dengan lembut menjelaskan. Oh. Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar ini. A Seven Colored Heaven Swallowing Python adalah keberadaan puncak di antara ular magical beast. Selama zaman kuno, beberapa ular surgawi 7 warna yang kuat dapat menantang ular surga kuno. Binatang ajaib berbentuk ular dari garis keturunan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan murid bunga ular hijau Giok 3 Giok King Lin tidak bisa mengendalikannya. Selain itu, Seven Colored Heaven Swallowing Python pada puncaknya sebanding dengan Douzeng Elite. Dengan kata lain, ada kekuatan Seven Colored Heaven Swallowing Python yang ditumpangkan pada kekuatan Xiao Xiao sendiri. Seseorang dan seekor ular bergandengan tangan. Kekuatan itu benar-benar sangat menakutkan. Meskipun Seven Colored Heaven Swallowing Python memiliki potensi tak terbatas, itu masih merupakan kekuatan pinjaman. Putriku tidak akan hanya mengandalkan kekuatan orang lain. Xiao Yan tersenyum saat kegembiraan meningkat di matanya. Saat ini, konstitusi Xiao Xiao paling lembut dan paling mudah dibentuk. Meskipun saya tidak bisa berlebihan dalam upaya untuk membuatnya tumbuh, saya akan dapat memberinya kondisi pelatihan yang paling sempurna. Petik 2. Xiao Xiao akan sempurna karena dia adalah putri Xiao Yan.